Selamat siang, kembali lagi di PRD in Action. Kali ini kita akan membahas tentang mouse. Nah, sebelum kita membedah mouse ini, kita harus tahu dulu ini disebut mouse apa dan ini disebut mouse apa. Dari dulu sampai sekarang, kita menggunakan dua jenis mouse. Yang pertama muncul adalah bernama trackball mouse atau disebut juga mechanical mouse. Kenapa trackball? Karena sebenarnya dia bekerja berdasarkan bola yang berada di dalam sini. Cuma karena di sini tidak ada, ya sudah, kita langsung lanjut saja ke mouse selanjutnya. Yang ini disebut dengan optical mouse. Dia bekerja berdasarkan sensor yang disalurkan setelah adanya sinar dari LED. Nah, masih pada bingung kan LED itu apa? Kita lihat. Pertama-tama kita cari dulu tempat membuka bautnya. Sini ada dua tempat, satu-satu. Jangan lupa setelah membuka baut jangan sampai hilang. Untuk selanjutnya akan dirakit kembali. Ya. Saran lebih baik kita menaruh baut-baut ini di suatu tempat yang aman. Sekarang kita lihat dari atas. Nah, di sini yang saya sebut sensor tadi adalah benda ini. Benda ini disebut IC atau integrated circuit. Ya, kalau bahasa umumnya itu kita sebut saja chip. Chip ini berisi digital signal processor dan image acquisition system. Apa itu digital signal processor? DS atau kita sebut saja DSP. DSP ini akan memproses segala hasil dari sinyal yang disalurkan. Berupa apakah sinyal itu? Kita lihat di sini ada lampu. Ini disebut lampu LED. Lampu ini akan mengeluarkan sinar. Lihat, lampu ini akan mengeluarkan sinar dan selanjutnya akan masuk ke dalam cermin ini. Nah, dari cermin ini jika kita buka, kita lihat ke bawah, cermin ini akan memantulkan sinar merah ke bawah, dan jika ada di suatu permukaan, sinar tersebut akan dipantulkan oleh permukaan itu dan kembali masuk melalui celah lubang bundar di dalam sini dan masuk ke dalam lensa di tengah ini. Nah, lensa di tengah ini sudah didesain khusus oleh para pembuat mouse dengan bentuk lensa cekung, sehingga dari sinar yang banyak tadi yang dipantulkan oleh permukaan mouse akan dipantulkan menjadi satu titik yang akan ditutuskan ke dalam lubang ini. Walaupun lubang ini sangat kecil, tapi karena lensa cekung tadi yang akan memusatkan sinar, maka semua sinar akan terpusat masuk ke dalam lubang kecil ini. Bisa lihat. Nah, lalu setelah masuk ke dalam IC ini dan akan diproses oleh image acquisition system. Image acquisition system ini berfungsi untuk mengambil gambar dari permukaan dan membentuk koordinat-koordinat yang akan diteruskan ke dalam DSP. DSP dari sini akan meneruskan sinyal-sinyal tadi yang berbentuk koordinat-koordinat ke dalam IC kedua, integrated circuit kedua. Umumnya integrated circuit yang digunakan adalah A26611D. Selain untuk menerima sensor hasil dari IC ini, IC yang besar, integrated circuit A26611D juga akan memproses hasil dari sensor-sensor lain seperti dari tempat tombol klik tengah, klik kiri, klik kanan, dan scroll potensiometer, ataupun dari resistor-resistor lainnya. Selain itu, dia juga berguna sebagai regulator tegangan. Jadi setiap tegangan dari USB yang masuk ke dalam, kita lihat di sini, tegangan yang masuk dari sini akan diteruskan ke dalam IC ini.
IC A2611D ini akan memproses, meregulasi tegangan tersebut agar tersalur sesuai dengan porsinya ke IC lainnya atau ke potensiometer atau ke tempat klik ini. Nah, yang terakhir fungsi IC ini adalah sebagai USB transceiver atau penerima dan penyalur data-data untuk USB. Tapi kali ini kita memakai model non USB dan ini adalah model sebelum USB ada. Nah, di sini bisa kita lihat potensiometer. Untuk apa potensiometer dan bagaimana cara kerjanya? Sebenarnya saat kita memutar scroll itu akan memutar potensiometer dan membentuk sebuah kode berupa tegangan yang berbeda-beda. Karena potensiometer itu untuk mengatur tegangan, jadi setiap dia memutar, dia akan merubah tegangan yang akan disalurkan oleh potensiometer ini. Dan itu akan berupa kode-kode yang menentukan perubahan gerak dari potensiometer. Lalu dari situ akan diteruskan data-datanya ke dalam IC tadi. Begitupun dari tombol-tombol ini. Setiap satu klik tombol itu akan merubah tegangan yang akan berubah menjadi kode-kode dan masuk ke dalam IC A2611D ini. Lalu dari IC ini akan diteruskan melalui kabel, dan dari kabel ini, dari port ini akan diteruskan ke komputer. Begitulah cara bekerja mouse optik. Sekian, terima kasih.